Oke, kembali lagi bersama kami di lanjutan podcast kemarin yang pembahasan tentang Asik. tantra. Udah nemu namanya nih, Bay? Belum sih Pak, cuman di Spotify, di apa? Di Noise, Mm-mm. judul ininya obrol-obrol. Obrol-obrol. Gitu. Oke. Nice. Karena nanti kita akan ngebahas apapun yang ada dan menjadi fenomena atau keresahan-keresahan di masyarakat saat ini. Seperti yang kemarin nih udah dijanjiin sama Sambungan yang kemarin berarti ya? Yo, Ini episode 2 dong ya? episode 2 sambungan yang kemarin. Kita kan juga ngejanjiin pembahasan tentang lanjutan dari tantra. Ada tantra yang punyanya Nusantara, Mm-mm. tantra yang India. Nah, sekarang kita Mm-mm. ngebahas tantra Nusantara nih, punya nenek moyang kita nih, Asik. ya kan. Kemarin kan kalau nggak salah ingat terakhir lo bilang ada apa namanya Asmaragama, tantra Mm-mm. Bhairawa. Hai. Gokil. Kenapa saya mengucapkan itu ya? Karena setelah saya riset sedikit Mm-mm. sedikit tentang Tantra Bhairawa Mm-mm. ini ajaran terlarang, ajaran Mm-mm. yang tersembunyi, ajaran Mm-mm. yang nggak boleh gitu disebarluaskan. Tapi ada beberapa raja atau para raja zaman dahulu juga Mm-mm. melakukan praktek si Bhairawa ini atau Tantra Mm-mm. Bhairawa ini. Mm-mm. Nah, yang ku pengen tahu Tantra Bhairawa sendiri itu apa sih? Waduh. Ya mungkin memang saatnya diungkap ya gitu. Tapi ini versi Raja Rahasia ya, sekali lagi ya. Sebelum Betul, kita ngobrolin apapun ini soal tantra, tata berawa, tantra Nusantara gitu ya. Baik lagi baik, seperti biasa kita harus teman-teman pendengar itu harus bisa mengkosongkan diri dulu. betul, tetap Jadi tetap kaji dan olah kembali. Ini hanya sebuah referensi. Raja Rahasia ada banget ya. raja rahasia sekali. Ya, di episode yang pertama kan sempat ya kesebut gitu ya. Karena berawal dari pertanyaan Bapak tuh gitu kan, Iya, tantra yang diketahui umum dan Bapak perwakilan dari netizen yang budiman. Tantra itu kan betul. dari India, dari Tibet gitu ya. Nah, di India kan kemarin tuh di episode yang lalu gua sampaikan adalah kalau produk tantra India itu Kama Sutra Betul, gitu Kama kan ya. Sutra. Nah, karena ini si tantra ini sangat-sangat berbahaya betul, Pak. Sangat berbahaya karena yang awalnya tujuannya untuk meraih pencerahan, Oke. menghilangkan kebodohan, untuk bisa manunggal gitu ya, melampaui dualitas, untuk bisa gumulung, manunggaling gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk seluruh makhluk dan seluruh alam Iya. gitu. Tapi karena jebakan atau keplesetnya itu sangat-sangatlah mudah karena berhubungan dengan seksualitas, maka lebih banyak mengarah kepada mencari kenikmatan akhirnya. Oke. Jadi cukup hanya untuk ya berhubungan badan, bersenggama gitu ya, udah cukup. Akhirnya ya Hmm. tersebar di barat pun begitu. Jadi Oh, seolah-olah kan kayak budaya barat banget loh gitu. iya ya. Ya kan? Akhirnya ada yang istilah swinger lah, gangbang Iya lah, open benar. relationship gitu ya. Iya iya. Nah, kalau India dengan tantranya melahirkan Kama Sutra, Iya. Nusantara nenek moyang kita, leluhur kita jauh sebelum ada Hindu Buddha masuk, yang katanya tantra dari Hindu dan Buddha gitu ya. Kita udah jauh ada itu yang namanya Asmaragama. Wow. Nah, ini Asmaragama ini salah satu produk dari nenek moyang kita. Di mana Asmaragama ini jauh lebih menyeluruh, bukan hanya mengenali si nafsu dengan posisi erotis bercinta atau berhubungan badan, tapi lebih ke bagaimana mengenali si pola energi. Terus ketika kita berhubungan badan itu dengan, kalau kita laki-laki nih, dengan perempuan yang seperti apa, memiliki tanda tubuh yang bagaimana, jam berapa, tempatnya di mana. Terus ada fase-fase yang harus kita lalui dulu. Jadi nggak sembarangan asal berhubungan gitu, Pak. Wow, keren juga ya. Gitu. Sampai sedetail itu ya. Detail banget, Pak. Kalau diibaratkan simpelnya adalah sekarang kan ada di gadget ya, milenial ada love language tuh. Iya. Nah, Asmaragama itu love language. Love language-nya nenek moyang Nenek kita. moyang kita. Dan love language ya bukan hanya ke manusia loh, Pak. Ke tumbuhan, ke tanah gitu. Ke air, ke semua unsur penciptaan lah. Karena si Asmaragama ini dia tuh menjadi pelebur, Pak. Pelebur hukum dualitas seseorang.
si tantris sebetulnya gitu ya, penganut tantra kan tantris tuh. Nah ini jadi untuk diperbolehkan melakukan ajarannya Oke. gitu. Nah Asmaragama ini Pak, kenapa gua bisa bilang lebih detail, lebih lengkap, karena dia bukan hanya untuk kepuasan kenikmatan si fisik aja, gini. Nah si Asmaragama itu kalau disebut terdiri ya gitu kan, ada beberapa bagian terpenuhinya si Asmaragama. Nah Asmara Tantra tuh di bagian terakhir Pak. Oh gitu. Jadi berhubungan badannya tuh di bagian akhirnya. Jadi banyak step-step yang harus dilewatin juga ya ibaratnya. Betul. Kan kalau ya taruh di ajaran Islam kan ada kayak syariat, tarikat, hakikat, marifat ya kayak gitu kan. Ini pun ada urutan itu gitu. Ada gitu. Wow. Dan walaupun seorang tantris ada istilah mengatakan bahwa langgarlah setiap batasan, alamilah segala baik dan buruk, hitam dan putih. Iya. Gitu ya. Semakin kamu melanggar batasan, maka kamu akan terbebaskan. Oke. Gitu. Jadi meraih pencerahan, yang dimana pencerahan ini ya senggamanya itu menyatukan dewa dewi, yang dimana dewa dewi itu kan secara esensinya itu maskulin, feminim, positif, negatif, gitu ya, unsur itu ya, unsur-unsur yang ada di diri kita gitu. Nah tadi gue sempat menyampaikan bahwa sebebas-bebasnya seorang tantris, mereka itu gak asal-asalan Pak pilih pasangan untuk berhubungan badan. Iya. Karena mengalami pola energi. Betul. Ketika pola energinya tidak tepat berhubungan badan, efeknya macam-macam Pak. Bisa jadi lemes, bisa jadi badan gatal-gatal, yang paling fatal itu bisa terkena penyakit kelamin Pak. Wow. Gitu. Kalau di perempuan bisa serviks lah, nyium, laki-laki bisa sipilis, raja singa, karena energi yang tidak sinkron, residu sampah-sampah energi yang menyebabkan itu. Nah maka di Asmaragama itu yang pertama untuk menjadi tolak ukur atau indikator seorang tantris melakukan hubungan badan itu ada Asmaranala. Asmaranala itu gitu. Asmaranala itu masih termaksud termasuk dalam Asmaragama ini. Betul. Jadi Asmaranala ini adalah satu subjek lah ya, satu subjek atau satu objek atau satu tahapan. Dan ini tahapan pertama kali untuk penuhnya Asmaragama. Jadi Asmaranala ini adalah sinyal sensorik Pak. Jadi sinyal sensorik yang memberikan tanda dengan pergerakan motorik berupa kedutan pada ulu hati. Nah ini kedutan pada ulu hati ini saat hadirnya itu atau dimiliki keterkaitan batin dengan si lawan jenis. Nah kedutan ini menjadi indikator untuk seseorang lebih mendalami kecocokan pada pasangan. Gitu. Oh berarti secara nggak langsung Asmaranala ini saat ini bisa dibilang kayak feeling atau rasa tertarik ya, rasa lebih ke situ ya. Betul. Tapi itu langsung ngerespon tuh si badan memberitahu gitu. Karena semakin kencang kedutannya itu menentukan peningkatan fase yang akan dijalani Pak. Oh gitu. Jadi si Asmaranala ini bukan hanya dirasakan sekali nih Pak. Ya, gitu. Karena ada fase-fase yang di nenek moyang kita ya. Agama itu adalah fase, Pak. Iya. Jadi ada agama, itu kan ada ugama, nigama, sunyarigama, sundarigama. Gitu. Nah, setiap fase yang dilalui untuk melampaui dualisme, itu akan terjadi Asmaranala dulu. Gitu. Nah, kedutaan ini, Pak, itu biasanya diiringi dengan debaran jantung yang tidak dipahami karena ini menghadirkan si pikiran dan perasaan itu yang campur aduk, Pak. Oke. Kayak rasanya kayak lagi kasmaran atau fall in love. Tapi ini kayaknya gue rasa lebih dahsyat deh. Lebih dahsyat Pak, gitu. Makanya kalau ibaratnya, wah kalau gitu Kak, saya juga yang dengar misalnya pendengar nih, wah kalau gue deg-degan ada kedutan, saya juga sering ngalamin nih Kak. Gitu. Tapi ini kedutannya beda, deg-degannya beda, gitu. Karena terjadi tabrakan antara si pikiran dan perasaan. Kalau orang sering bilang ada pikiran negatif, buruk sangka gitu ya. Iya. Nah itu ada semua hadir berikut si ya sebutnya gairah ya. Gairah lah, ketertarikan lah yang tidak bisa dibendung. Badan pun bereaksi bisa sampai panas dingin, gemeter gitu. Di fase-fase tertentu. Karena si Asmaranala ini. Oke. Gitu. Oke, berarti itu indikasi pertama ya. Terus
Ada berapa step tadi? Setelah asmara nala ini, terus apa lagi tuh step berikutnya? Nah, kalau dibilang step itu kan ada 5 ya, 5 step lah gitu kalau dipersimpel gitu ya. Nah, setelah asmara nala yang merupakan kedutan gitu, jadi si badan merespon, memberikan indikator, maka ada asmara nura. Asmara nura. Asmara nura. Ini semoga gua nggak salah ya menjelaskan step-stepnya nih. Karena tulisannya udah hilang, Pak. Oh gitu ya. Bukunya udah nggak ada gitu. Dulu itu kalau nggak salah di buku itu ada namanya Serat Centini. Serat Centini. Gitu. Nah dulu di daerah Jawa, sisa dari Asmaragama ini ada perempuan-perempuan yang disebut gowok. Oh itu yang ngajarin orang sebelum nikah gitu. Betul. Kayak apa urusan diranjang atau gimana ngurus suami atau gimana merajut asmaranya untuk gitu urusan seksual gitu ya, gowok bisa seminggu bisa berapa hari gitu ya. Nah itu tuh mereka tuh mempunyai asmaragama yang diambil dari Serat Centini namanya. Nah kalau setelah asmara nala timbul, terus si manusianya itu, si diri yang merasakan itu akhirnya menuruti dorongan gitu, maka step selanjutnya itu asmara nura. Jadi ini perawatan sih sebenarnya, perawatan atau maintenance lah ya, secara verbal maupun tindakan setelah terjadi asmara nala. Oh, jadi lebih kayak ke apa? Words of affirmation gitu kayak lebih ke afirmasi ke pasangan. Ya, kayak misalnya contoh nih, kalau dia humoris ya dia bercanda gitu ya. Kalau dia misalnya bisa merayu ya dia merayu, untuk tetap merajut si asmaranya ini ya. Betul, gitu. Jadi pokoknya dia tuh bagaimana memperlakukan si pasangan atau seseorang yang dia tertarik secara batin, gitu ya. Apapun yang dilakukan untuk bagaimana mentouching dia tuh menjadi seseorang yang benar-benar memang sangat istimewa dan spesial. Bisa memberi kejutan kecil gitu. Nah, kalau pasangan suami istri ini tuh jangan sampai hilang, Pak. Si asmara nura, asmara nala itu jangan sampai hilang. Biasanya kan kalau kita udah nikah mah ya lagi pacaran gitu ya. Wah, jatuh aja tuh. Aduh sayang hati-hati dong gitu ya. Pas udah nikah bertahunan, makanya lihat dong mata lu gitu kan. Hati jalan makanya, malah mulu sih lu gitu kan. Nah, kalau menguasai si asmara nala gitu, asmara nura gitu kan, itu dijaga Pak sampai usia berapapun, jarak maupun keberadaan ya pasangan itu mau dimanapun. Oke, berarti itu lebih ke apa? Maintenance hubungan dari secara verbal, secara pembahasaan, secara body language lah, tindakan lah. Iya. Terus selanjutnya setelah asmara nala, asmara nura, terus ada apa lagi tuh Pak? Yang ketiga nih asmara turida Pak. Asmara turida. Nah ini peningkatan nih, kalau tadi maintenance juga, ini sama peningkatan dari maintenance atau perawatan setelah asmara nala, asmara nura. Ini asmara turida ini perawatannya berupa gurauan atau bercandaan, ya atau tawa apa tanpa kasta Pak. Maksudnya nih tanpa kasta adalah memperlakukan si pasangan itu setara. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada atasan, bawahan, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki dan seterusnya gitu. Agar apa? Agar tidak ada batasan untuk saling membahagiakan. Oke, berarti tingkatan melebur ini kita juga harus melebur sama pasangan juga ya. Maksudnya kayak wanita tuh urusannya cuman dapur, kasur gitu, sumur ya kan. Nah itu kan udah nggak bisa lagi tuh terjalin ada keterikatan batin secara penuh. Tidak setara kan gitu. Malah kan dulu gitu kan. Dari verbalnya kurang ya kan? Dari touching yang bikin gurauan-gurauan kecil yang bisa bikin ketawa bareng-bareng tuh kurang. Malah banyak nggak ada kan? Iya, malah banyak kan lebih banyak terisi dengan marah, ngambek, bete, kayak gitu-gitu kan. Dan umumnya kan si bersenggama, bercinta, ML, ngeset gitu ya, selalu memposisikan si laki-laki itu di atas. Iya, si laki-laki atau dominan. Iya menjadi si alpanya ya. Perempuan cuman ngikut, nurut. Kewajiban. Iya. Pas si laki-laki mau harus diikuti tuh. Walaupun si perempuannya lagi capek, lagi apa segala macam,
Tapi si perempuannya kalau mau, si laki-laki bebas mau nerima atau enggak, mau iya atau enggak gitu. Iya, jadi kayak pemerkosaan ya. Oh iya, secara mental, secara spiritual pemerkosaan itu, Wow. gitu kan. Nah, makanya kalau kalau itu tidak bisa, itu kan kasta tuh. Iya, Seolah-olah kan si perempuan itu dijadikan budak iya, yang harus memenuhi nafsunya. iya, jadi ada perbedaan-perbedaan itu ya. Ya. Oke, berarti setelah ada Asmara Nala, Asmara Nura, terus Asmara Turida yang ya jadi lebur dalam tertawa segala macem. Udah Itu kasta kan ya. yang itu kan udah ketiga tuh, Pak. Ya. Ya terus keempatnya apa? Keempatnya ini Asmara Dana, Pak. Apa tuh? Nah, ini perawatan lagi sama, tapi ini berupa kayak misalnya syair, puisi, lagu, atau tembang-tembang. Nah, ini yang dilantunkan untuk saling menyatukan vibrasi dan frekuensi penguat rasa. Oh, jadi kayak lebih ke mengikat si romantisme ini dengan perilaku yang apa ya? Romantis lah ya. Romantis ya, lebur dalam keromantisan itu ya. Betul, ya kan misalnya kita ketemu sama perempuan, kita bawain lagu Under the Backbone misalnya, kau begitu sempurna. Mantap. Ya kan? Kan perempuan itu mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, seberapa maskulinnya pun dia, tetap perempuan itu ada sisi pengen dimanjain. Oh iya dong. Ya kan? Pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen dipuji. Iya dong, dan itu harus, Pak. Dan itu harus biarpun ketemu cewek yang kelihatannya gagah, kelihatannya maskulinnya tinggi gitu, tapi tetap biar gimana pun yang namanya perempuan tetap harus disayang apapun itu. Betul. Tetap harus diperlakukan secara lembut apapun itu. Yes. Dan terlebih tetap harus bisa diagungkan lewat apa yang kita bisa, entah seni, entah puisi, entah gombalan gitu. Nah, itu juga jadi hal penting sih menurut gue pribadi. Sangat penting, Pak. Utama malah. Nah, ini yang membuktikan bahwa nenek moyang kita itu yang konon katanya primitif, katanya tidak memiliki moral, justru malah sangat memuliakan wanita. Jauh sebelum 600 Masehi ada. Iya ya. Ada jutaan lah, Bu. Nah, ini si Asmara Agama ini dari step yang ke sini aja, dari yang ketiga Asmara Turida, memperlakukan setara dengan wanita. Wanita dengan laki-laki setara gitu. Iya, Asmara Dana gitu kan, dan tembang-tembang. Makanya di kita tuh banyak sekali kan seni, betul, tarian, tembang, lagu gitu kan, banyak gitu ya. Kalau misalnya lagi kasmaran lagunya apa gitu. Iya. Ini pembuktian sebenarnya bahwa nenek moyang kita itu sangat-sangatlah memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Betul. Gitu. Emansipasi udah ada di kita apa dari dulu. Iya ya. Itu baru yang keempat ya. Gila. Kalau yang kelima apa nih Pak puncaknya? Nah, puncaknya baru Asmara Tantra. Oke, baru gitu. Kita mencapai ke puncak di mana semua itu udah bersatu, lebur jadi satu, barulah ada peleburan secara fisik ya. Betul. Baru ada kontak batin. Iya. Kontak batin udah segala macam baru ada kontak fisik. Iya. Nah, dan di kontak fisik pun Pak gitu, nggak sembarangan asal klub cabut, enggak. Oh iya ya. Jadi apa sih Asmara Tantra ini? Ini justru kita tuh harus mempelajari apa? Raga pasangan lebih dalam atau lebih detail, Pak. Wow. Dan itu harus menyeluruh untuk mengenali pasangan. Kayak titik di spotnya di mana, dia terangsangnya di mana, dia merasa dimuliakan, dihargai, dihormati, atau dispesialkannya di bagian mana. Oke. Gitu. Ini sangat penting, Pak, untuk menghadirkan kepuasan dan kenikmatan. Tapi tidak hanya pada ranah ragawi atau fisik, gitu, tapi pada rohani, mental, spiritualnya juga, Pak. Bukan hal yang sembarangan ya, bukan hal yang ngasal gitu. Maksudnya enggak, bukan. Untuk menciptakan sampai terjadinya kontak fisik aja itu kan butuh beberapa step yang memang sakral gitu. Nggak mudah dan ya penuh harus dengan penuh penghayatan, harus penuh full gitu. Utuh gitu, Pak. Makanya kalau tantra akhirnya jadi seperti yang sekarang gitu ya. Ya wajar sih, di episode lalu kan udah dibilang ya, bahwa tantra itu menjadi salah satu ajaran nenek moyang kita yang paling banyak disalahpahami oleh bangsa barat. Dan merujuknya banyak dari India kan. Gitu. Nah,
Kalaupun ada yang menyebut bahwa tantra adalah ajaran terlarang, betul, nggak Betul. salah. Karena nggak semua orang bisa sampai di sini dengan mengenali diri ya. Maksudnya ini kan berangkat dari kesadaran di mana oh ini degupnya beda, oh ini dorongannya beda dari hati, oh ini denyutnya beda gitu. Terus masuk ke apa asmara nura itu perawatan secara verbal di mana si laki-laki dan perempuan ini menjaga ucapannya, mengagungkan pasangannya, mengistimewakan pasangannya, terus masuk ke asmara turida. Itu pun apa? Tingkat selanjutnya dari menghargai itu akan tercipta kelucuan-kelucuan atau keromantisan dalam canda gitu. Iya, Kan, dan wah sangat riang gembira, sukacita gitu, Pak. oh iya dong. Itu semuanya kayak jadi satu puzzle yang utuh, kayak hal yang pernah gue sampein juga tuh. Uang itu adalah energi. Uang itu bukan benda. Walaupun ada bentuk materi, Ya, uang itu suka dengan energi bahagia, energi riang, betul. energi di mana kita menebarkan kegembiraan. Ya, Semakin kita berjalan di dalam kegembiraan, keceriaan, kesenangan, membawa kedamaian, kalimat-kalimat kita secara verbal juga bisa membuat orang senyum. iya. Itu uang akan terus datang, Pak. Betul, mengspesialkan, mengistimewakan. Iya. Makanya tantra dulu itu dan yang kita menggunakannya untuk keberlimpahan, Oke. kesembuhan, kekuatan gitu ya. Keberlimpahan itu macam-macam ya, bisa dengan kekayaan, kekuasaan gitu ya. Nah, itu pun masih berfungsi di saat ini sebenarnya asal utuh tantranya tantra Nusantara, Pak. Karena Gitu. nih, kalau bedanya tantra Nusantara sama tantra-tantraan, tantra-tantraan. Nah, kalau tantra Nusantara, Pak, ini sebagian besar itu merupakan latihan spiritual Oke. yang melibatkan pernafasan, Oke. meditasi, dan visualisasi realisasi, Pak, Oke. dari ragawi dan rohani. Hmm. Karena di kita kan jelas ya ada cipta, ada cita dulu nih dorongan. Nah, cita itu yang akan mendorong ada asmara nala tadi, kedutan. Oke. Nah, ada cita, cipta, karsa, citra, rasa, jiwa, raha. Oke. Gitu, itu step-stepnya ya. Nah, tetapi kan tradisi untuk pasangan dengan penerapan teknik dan metode ini secara tepat itu akan memungkinkan, bahkan bisa dipastikan lah Pak ya. Iya. Kalau tepat itu akan mencapai si pasangan itu bisa bekerja dengan penuh perhatian dengan energi seksualnya. Oke. Gitu. Belajar untuk tetap hadir dan menghormati satu sama lain sambil mengalami intensitas penuh gairah seksual. Oke. Wow, itu bisa dibayangkan ya seberapa romantis dan mesranya nenek moyang kita gitu. Dengan pasangan-pasangannya yang sampai ya bisa menghadirkan perjalanan spiritual, perjalanan batin, perjalanan dengan kemesraan itu gitu. Dan bisa terrealisasi dalam kehidupan nyata, Pak. Iya. Makanya si tantra ini salah satu yang menjadi ajaran rahasia para raja Nusantara Pak dulu tuh. Oh gitu. Oh jelas harus dirahasiakan. Karena tidak semua bisa. Betul, tidak mengerti. Tidak semua orang paham dengan penjabaran atau relief atau pengetahuan yang ada gitu kan. Borobudur di bawah kan ditutup tuh. Oh iya ya. Karena dianggap amoral kan. Karena dianggap amoral. Nggak paham gitu. Bagi sebagian orang kan ini Pak, ada yang menerjemahkan itu sebagai kemerosotan mental, kemerosotan Allah. Iya, kemerosotan budaya, macam-macam daya. Padahal enggak gitu. Nah, gua pribadi secara pengalaman yang gua alami, ketika melihat itu, ya kita kan balik lagi ya, dia selalu pernah bilang bahwa gua bilang untuk memahami sesuatu, jangan kata baca relief lah. Baca naskah aja, itu harus 7 tanda baca, Pak. Iya, betul. Gitu kan? Ada simbol atau sandi, sindir, sambil, silip, siloka, sasmita, sunyata gitu. Iya. Nah, tantra pun begitu. Bahkan di tantra tuh Pak ada kita tuh orgasme tuh ditahan. Oke. Atau dicegah untuk waktu yang lama tuh. Nah, ini seringkali Pak dengan menarik energi ke atas dari cakra bawah deh. Gitu. Cakra bawah itu bukan cuma dari cakasek ya. Iya, gitu. Tapi si cakra dasarnya yaitu si dharana kalau kita sebut ya. Nah, sampai ke cakra yang lebih tinggi, Pak. Nah, ini adalah salah satu
Wah, gue tuh kenapa ya kok bersemangat begini ngomong tantra? Sampai begini, salah satu dari banyak, Pak, gitu. Alasannya mengapa nih direkomendasikan untuk memiliki landasan kuat dalam tantra Nusantara, gitu. Karena kalau kita bertumbuh pada nafsu, gitu ya, ya kita tidak akan memperdulikan tuh bagaimana memperlakukan pasangan seistimewa dan spesial mungkin. Oke. Gitu. Kalau Tantra Nusantara ini dapat dilihat ya Pak ya sebagai penyeimbangan energi seksual dan spiritual gitu. Untuk menumbuhkan apa? Cinta dan kasih sayang. Oke. Cara menyeimbangkan energi maskulin dan feminin, energi positif dan energi negatif. Oh, Dan banyak lagi ya dualismenya ya gitu ya. Nah, untuk meraih keseimbangan nalar, naluri, nurani, agar si pencerahan dan kesadaran ini terus meningkat sampai kepada puncak tertinggi spiritualitas, yaitu yang sering kita bahas, Pak. Iya, iya. Tidak apa-apa oleh apapun. Betul, tidak apa-apa oleh apapun. Oke, berarti bisa gue simpulin secara simpel, menurut gua, pendapat gua, Asmara Tantra ini adalah satu ajaran atau bimbingan yang dimana kita tuh benar-benar menjaga dari dorongan. Di step pertama tuh dorongan atau ketertarikan dengan apapun ya. Ini bisa diartikan Asmara nala dulu nih, ya, sebutan itu. Dengan apapun gitu, entah kita jatuh cinta dengan alam, jadi kita punya dorongan buat wah tertarik nih, atau ada dorongan lebih, akhirnya kita memelihara tutur kata kita ke alam, ke semesta, ke langit, ke bumi, ke sekitar. Terus juga di mana akhirnya kita bisa melantunkan apa ya, keromantisan kita dengan bumi, dengan pohon, dengan buah, hewan gitu. Sampai akhirnya tercipta kita nih menyatu dan kita sadar dengan kesadaran yang utuh kalau kita pun hewan, kita pun bumi, kita pun langit gitu. Kita pun tumbuhan. Kita adalah semua, kita adalah satu. Itu akan menjadi satu asmara, keterikatan cinta kasih untuk saat ini ya, keterikatan cinta kasih yang akhirnya cuma ada perdamaian. Cuma ada kasih sayang, cuman ada cinta, cuma ada saling membangun, menumbuhkan. Makanya kan berawal dari itu sebenarnya Pak. Kalau kita ke hutan kemana, jangan kompral. Oh iya, asal ngomong gitu. Itu adalah bentuk romantisme dengan alam sebenarnya mah, yang diselewengkan dengan doktrin dan dogma. Harus misi-misi ya kalau ke hutan, nanti ada penunggunya, ada hantunya gitu. Makanya akan jadi apa? Kita jadi mampu bersenggama dengan semesta. Wow, gokil. Nah, kalau untuk yang tadi Bapak tanyakan nih soal Tantra Bhairawa, nampaknya mungkin nanti dah kita sambung yang ketiga aja ya. Boleh, karena memang bahasanya tuh memang lumayan panjang dan agak berat juga ya. Ya, bagi untuk kalian baru dengar ya. Secara frekuensi pun memang sudah banyak sesuatunya gitu. Iya, saya pun sampai berceritanya seperti ini kan. Begitu sangat-sangat bersemangat gitu. Repotnya nanti habis podcast nih. Repotnya habis podcast karena frekuensinya udah tinggi kayak gini. Betul. Nah, makanya sekali lagi teman-teman yang mendengarkan, kalau memang ini obrolan kita nih, podcast obrol-obrol ini memang disukai atau apa, ya silakan share, komen, like, ataupun apa istilahnya, kalau di YouTube kan subscribe ya. Iya. Kalau di follow, betul. Gitu ya. Dan tulis di komentar tuh kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang tadi kita obrolin tuh. Atau mau ada kritik saran nih, masih kurang rapi atau masih kurang gimana, boleh, kita terbuka dan ingin terus mengevaluasi. Kritik dan saran kita terima. Kritik, saran, hujatan tidak apa-apa. Kita terima semua dengan utuh. Tantra Bhairawa. Asik Pak. Nanti kita akan obrolin soal, karena referensinya cuma sedikit Pak yang tertinggal di Nusantara Pak. Oh gitu ya. Tantra Bhairawa itu adalah si Raja Kertanegara dari Singosari. Oh, itu lakunya Raja Kertanegara itu ya. Betul. Itu satu-satunya sih. Enggak satu sebenarnya, ada calon arang, ada siapa-siapa. Iya. Tapi yang paling dominan akhirnya menjadi referensi adalah sebuah lukisan. Raja Kertanegara yang duduk di atas tumpukan tulang belulang, memegang kawan yang berisi darah. Wow. Selengkapnya adalah di episode ketiga ya.
Oke, berarti untuk episode ini kita udahin dulu ya, Pak. Udahin dulu, Pak. Udah 30 menit nih, Pak. Betul, betul. Terima kasih untuk teman-teman dan sampai jumpa.